min sahril waswasi fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti Ibu betul-betul ngibul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabaqah tiwalatil Quran, Pak. Tiwalatil Quran, Pak. Musabaqah Tiwalatil Quran, Pak. Ya wes lah, sakarepmu sak gundulmu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi sorry. Itu sorry, ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Pak Paulus ini dulu Islam ya, dan sekarang jadi orang Kristen. Saya jawab, saudaraku, ya, saya dilahirkan sebagai seorang Islam dari tengah-tengah keluarga Islam, dan hari ini saya telah menjadi orang Kristen. Coba semua yang ngaku pernah bertemu Yesus, jawab pertanyaan saya. Ada nggak yang tahu wajah Yesus yang asli seperti apa? Ada nggak? Nah, dijamin nggak mungkin tahu karena semua penggambaran Yesus yang divisualisasikan dengan gambar, lukisan, atau bahkan ada yang bikin film, semuanya itu kan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, terima kasih Anda bergabung dan menyimak ulasan-ulasan cerdas di channel ini, Fakta Islam TV, media yang mengulas seputar dunia Islam dan dinamika relasi Islam dengan agama-agama lain, termasuk reaction, apologet, dan perdebatan lintas keyakinan. Bagi yang belum subscribe, silakan dukung perkembangan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Barokallah. Anda menjadi bagian dari perlawanan kita bersama menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Untuk itu, Fakta Islam hadir. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa berjatuhan Ibu. Sahabat, kali ini saya akan mengulas pengakuan salah satu oten yang bergaya ala muslim, namanya Paulus. Sekali lagi, namanya Paulus tapi mengaku dulunya muslim. Nama Paulus tapi ngaku dulunya muslim. Ngaku dapat kasih karunia, mukjizat, bertemu Yesus, akhirnya masuk Kristen. Katanya, halah ya. Nanti saya analisis ala Fakta Islam TV. Pengakuan si Paulus ini benar-benar fakta atau hanya bualan seperti umumnya oten, pencari fulus lewat kesaksian dusta yang produsennya yaitu Pendeta Yusuf Manubulu sudah ditangkap polisi, diproses hukum karena terbukti menebarkan kebohongan kedustaan yang selama ini terjadi selama bertahun-tahun. Langsung saja dengan kecepatan 500 km per jam. Ini dia Paulus mengaku dulunya Islam. Pak Paulus ini dulu Islam ya, dan sekarang jadi orang Kristen. Saya jawab, saudaraku, ya, saya dilahirkan sebagai seorang Islam dari tengah-tengah keluarga Islam, dan hari ini saya telah menjadi orang Kristen. Bukan karena saya mau, tapi karena saya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nah, saya dulu dilahirkan sebagai orang Islam, dan saya orang yang sangat membenci kekristenan di masa lalu. Karena bagi saya, sebaik-baiknya agama adalah Islam. Tapi begitu saya bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan saya memperoleh kasih karunia-Nya, mengalami mukjizat kuasa kesembuhan, setelah saya mengalami sakit penyakit, dan divonis oleh dokter tidak ada harapan lagi untuk hidup, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Dan mulai saat itu saya bertemu dan dibawa oleh Yesus, oleh kuasa rohnya untuk mengenal dia. Tapi saya pun menolak. Sampai sekian lama saya menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi saya, bagi seorang yang dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Roman, nggak masuk akal bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan. Isa itu adalah seorang Tuhan, itu tidak masuk akal. Nah itu dia, satu di antara banyak oten yang bikin drama ngaku-ngaku dulunya Muslim, lalu masuk Kristen karena alasan ini dan itu. Yang jika kita simak, saya sama sekali tak percaya kesaksian seperti itu. Saya nggak percaya nih makhluk mantan Muslim. Ya memang secara fitrah setiap anak lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan Muslim, tanpa dosa warisan, tanpa berbuat dosa apapun. Tapi yang dimaksud di sini adalah dulunya Muslim dari lahir, lalu dengan pilihan sadar, pilihan logik, akhirnya beralih keyakinan menjadi oten. Saya nggak pernah percaya pengakuan-pengakuan model seperti ini. Ya beberapa alasan logik kenapa saya nggak percaya kesaksian yang mengaku murtadin, terutama yang tampil di kanal-kanal pengasong kesaksian gitu ya, banyak di channel-channel oten ya. Alasan pertama, dia mengaku lahir sebagai Muslim tapi namanya Paulus. Jelas sulit logika ada orang tua Muslim yang memberi nama Paulus. Ya kalau memang namanya aslinya Paulus gitu ya. Tapi dia juga mengaku lahir sebagai Muslim, namanya Muhammad Roman. Muhammad Roman. Ya. Maksudnya mungkin nama aslinya Muhammad Roman, lalu masuk Kristen berubah nama menjadi Paulus. Nah kalau dengar seperti itu kelihatannya logis ya. Tapi bagi saya itu aneh. Kenapa? Dia tampil memakai kopiah dan bergaya ala Muslim. Tentu kita tahu tujuannya agar apa? Mencitrakan diri biar ala-ala Muslim gitu, biar disangka beneran dulunya Muslim gitu ya. Kan tujuannya itu kenapa dia tampil seperti Muslim. Lah kalau benar dulunya dia bernama Muhammad Roman, lah itu kan nilai jual kesaksian luar biasa ketika beneran masuk Kristen. Orang akan bilang, loh ini loh murtadin, namanya Muhammad, berarti beneran dia Muslim loh. Ya, sebelumnya Muslim loh, namanya aja udah Muhammad. Iya kan? Nggak mungkin nama Muhammad agamanya Kristen kan gitu ya. Artinya nilai jualnya ada di nama Muhammad Roman. Tapi sekarang dia ngaku bernama Paulus. Nah berarti dramanya dulunya Muhammad, nama khas Muslim, sekarang berubah menjadi Paulus. Nama yang pasti Kristen ya. Jadi ganti nama gitu ya, dari nama khas Islam kemudian khas Kristen. Ya biar totalitas begitu ya. Nah kalau memang begitu alasannya, pergantian nama sebagai imbas dari konsisten perubahan keyakinan. Lah kenapa kok sosok pencitraan pakai kostum ala Muslim, pakai kopiah gitu, padahal dia Kristen. Ya, kenapa nggak pakai kostum ala pendeta gitu ya, ala pastor, ala penginjil gitu ya? Sebagaimana dia pengen mengubah nama dari Muhammad menjadi Paulus ya. Mungkin mau berdalil lagi bahwa kan kopiah bukan pakaiannya Muslim ya. Nah emang iya, tapi kan soal image ya, soal pencitraan ya. Kalau biasanya kita itu kalau melihat orang pakai kopiah, kalau kita belum begitu kenal, maka kita mengatakan bahwa itu Muslim, identik sebagai seorang Muslim, ketimbang berpikir bahwa yang pakai kopiah itu adalah pendeta, itu pastor. Nah, nggak lumrah, nggak lazim gitu ya. Nah, yang jadi pikiran adalah, apa malu gitu tampil totalitas sebagai seorang Kristen? Nah, positifnya berarti Islam lebih menarik dong ya. Islam lebih bagus dalam hal berpakaian. Sampai para murtadin yang ngaku sudah masuk Kristen, mereka lebih memilih berkostum Islam ketimbang berkostum ala Kristen. Nah, sisi positifnya. Tetapi sisi lain saya yakin tujuannya tentu untuk pencitraan, biar kesaksian mereka matching gitu loh ya. Tapi dengan begitu berusaha untuk mencitrakan diri, berusaha untuk meyakinkan bahwa mereka dulunya Muslim, menunjukkan bahwa mereka sendiri nggak percaya gitu loh. Nggak percaya untuk dipercaya. Mereka nggak percaya bahwa kalau mereka tampil seperti tampilan halnya Kristen, mereka nggak bisa meyakinkan Muslim bahwa mereka dulunya Muslim gitu ya.
Kan gitu. Jadi makanya mereka berkostum. Nah, kan banyak juga ngaku murtadin terus sekarang pada pakai jilbab gitu, tampil padahal aslinya kagak ini. Itu kan berarti bohong-bohongan ya. Saya nggak pernah percaya begitu bahwa dulunya beneran muslim. Aslinya memang kadal, cuman karena untuk memberikan daya tarik mereka berkostum ala muslim. Sisi positifnya itu tadi, berarti pakaian muslim jauh lebih baik sehingga oten-oten pun lebih suka berpakaian ala muslim ketimbang sebagai seorang Kristen. Nah, jadi menurut saya ini nggak konsisten. Di satu sisi dia berpakaian berpakaian ala muslim biar disangka sebagai muslim, memakai kostum idiom muslim biar punya nilai jual di misi penginjilan, kan gitu ya. Tapi di sisi lain soal nama, dia tak ingin seperti muslim. Padahal kalau beneran namanya Muhammad, itu kan lebih meyakinkan bahwa dulunya beneran muslim ketimbang mengaku bernama Paulus. Kalau dengan nama Paulus ya sudah jelas Kristen banget gitu ya. Beda dengan ketika menyebut nama Muhammad. Kenapa dia mengubah jadi Paulus kalau memang tujuannya untuk itu? Bahkan saya nggak pernah percaya. Dulunya dia ngaku bernama Muhammad Roman. Saya yakin dari dulu emang namanya Paulus dan bukan muslim gitu ya. Sekali lagi ini keyakinan saya ya, melihat dari gelagatnya gitu ya. Nah, lagian sahabat, ganti nama itu bukan hal yang gampang saudara. Perlu diajukan dengan prosedur yang cukup jelimet memang ya, dari RT, lurah, ke dinas pendudukan dan pencatatan sipil. Kemudian perlu menyiapkan alasan apa yang membuat dia harus berganti nama, kemudian alasan-alasan tertentu yang bisa diterima. Kemudian perlu diketahui oleh pejabat terkait tentu saja ya. Ya harus ada saksi yang membenarkan alasan penggantian nama tersebut. Dan endingnya harus ditetapkan atau disahkan lewat pengadilan oleh hakim. Ya, jadi nggak bisa tahu-tahu datang ke catatan sipil saya mau ganti nama gitu. Nggak semudah itu. Prosesnya cukup jelimet. Ya namanya persoalan identitas kan nggak sembarangan sahabat ya. Masuk lembar negara, resmi di data kependudukan Kementerian Dalam Negeri, terus ya ada kaitannya tentu dengan ijazah, KK, KTP, rekening bank, BPJS dan lain-lain. Jadi nggak mudah gitu ya. Nah, makanya sekarang nggak gampang mengubah nama. Biasanya orang ya hanya mengganti nama sapaan, tapi identitas aslinya tidak dirubah gitu ya. Ya banyak kan Kristen yang mu'alaf, ya baik muslim maupun muslimah ya. Mereka berganti nama, panggilannya aja, nama kesehariannya, tapi di identitasnya mereka tetap, legalitasnya tetap seperti di KK, KTP, SIM semuanya tetap, rekening bank, ijazah dan lain-lain itu tetap ya, karena hanya di sapaan keseharian aja mereka pakai nama baru, tetapi di identitas yang tercatat di lembaran negara di Kementerian Dalam Negeri namanya seperti yang dibawa sejak lahir gitu ya. Nah kalau si Paulus ini saya yakin juga harusnya demikian ya. Kalau memang dia mengganti nama menggunakan nama Paulus, otomatis dulunya masih bernama Muhammad Roman sesuai pengakuannya. Berarti dokumen-dokumen terdahulu harusnya masih ada dong ya. Waktu masih muslim, apalagi ya sudah di era modern, sudah di ya itu kan sudah mulai ada apa HP, smartphone ya di tahun 2000-an sekian. Itu kan sudah canggih ya, sudah pasti ada dokumentasi video, foto-foto di kegiatan-kegiatan keislaman saat dia aktif sebagai pemuda muslim bareng teman-teman gitu ya. Kemudian apalagi di ijazah, KTP pasti masih menggunakan nama Muhammad Roman. Ijazah SD, SMP gitu kan, SMA atau mungkin juga kuliah pasti masih pakai nama Muhammad Roman. Kalau emang dia jujur pastinya ada. Ya, tapi selama tidak bisa dia buktikan, saya 100% yakin itu hanya kesaksian pepesan kosong, seperti halnya juga yang lain. Sama aja kesaksian dusta seperti si Maman Suherman yang akhirnya bareng pendeta Yusuf Manubulu di penjara gitu ya. Terus kesaksian Yusuf Roni yang mengaku juri MTQ ternyata dusta belaka sampai dia harus di penjara 5 tahun itu ya. Kemudian apalagi kesaksian pendeta Ruth Erwin
yang mengaku cucu Kiai pendiri Ponpes Tebu Ireng. Itu kan bohong semua, dan itu sudah saya ulas di video sebelumnya ya. Jadi kesaksian dusta itu sudah jamak sekali terjadi. Makanya yang mengaku-ngaku sadu mantan muslim begini-begini, saya nggak pernah percaya sebelum dibuktikan ya. Makanya saya, pengelola Fakta Islam TV, tidak pernah percaya pengakuan murtadin yang diasong berbagai channel oten. Kenapa? Tidak ada satupun yang membuktikan kebenaran kesaksian secara fakta, data, ya, selain pengakuan-pengakuan tok. Ya, ada yang ngaku juara MTQ lah. Mana buktinya, dokumentasi faktanya gitu ya? Ada yang ngaku mantan santri di pesantren, di perguruan tinggi IAIN segala macam. Mana video dan foto saat kegiatan di pesantren, di kuliah, pengajian, gitu kan? Terus apa lagi? Ngaku dulunya ustadz, guru ngaji. Kalau beneran iya, pasti ada dokumentasi foto atau video saat mengikuti kegiatan atau sedang menyampaikan pengajian. Masa ustadz nggak pernah ngisi pengajian, itu kan aneh gitu, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada dokumentasinya dong di zaman sekarang gitu loh. Apa sih yang enggak gitu kan? Nah, terus ada juga yang ngaku pernah umroh atau haji ya. Mana foto dan video saat manasik, saat di rombongan ibadah di Makkah Madinah? Kan pasti ada, nggak mungkin nggak. Sekarang serba mudah kan foto dan video ya. Pokoknya di tahun 2000 sekian sampai sekarang sudah sangat mudah sekali. Jadi nggak ada lagi alasan yang bilang enggak, kita nggak bikin gitu-gitu. Alah, ya kan? Pasti ada foto bareng teman-teman dalam rombongan haji atau umroh, pasti ada. Ya, sekarang rasionalnya kan gitu, ya kan? Nah, terus bisa juga dibuktikan, misalnya ada yang ngaku dulu di IAIN lah, di MTS lah, di Aliyah, di pesantren, kan pasti ada ijazahnya gitu. Saya tunjukkan, ini loh ijazah saya dulu, kemudian saya waktu aktif di pesantren, di MTS, di Madrasah Aliyah, pasti ada. Nih teman-teman saya waktu satu bangku ya segala macam, pasti ada. Nah, ada nggak yang oten-oten yang mengaku-ngaku murtadin tapi membuktikan secara fakta dan data? Setahu saya belum ada. Jadi ini tantangan buat Anda yang ngaku-ngaku murtadin, buktikan. Masa ngibul terus sih? Macam pendeta Ruth Erwin, kemudian Yusuf Roni, dan kawan-kawan ya. Kalau Pak Ustadz Menahem Ali ketika dipertanyakan beneran nggak dulunya Kristen, beliau bawa dokumentasi foto dan legalitas ijazah, SK, ini itu macam-macam, ditunjukkan ke publik. Ya, kita lihat dulu dirilis oleh di channel Nakodonitan ya. Ditunjukkan satu persatu bahwa dia bisa membuktikan, beliau bisa membuktikan bahwa dulunya beneran seorang penginjil, aktif di organisasi kekristenan, bahkan bareng pendeta Bambang Nursena. Nah, itu nggak bisa dibantah lagi tuh. Begitu juga kita tahu almarhum Ko Agustan ya. Sama. Beliau juga tunjukin fakta-fakta, ijazah, legalitas pengangkatan dia di layanan jemaat ya. Ada. Bahkan ada video saat melakukan layanan di gereja. Jadi itu nggak bisa dibantah. Nah, sekarang pihak oten yang ngaku-ngaku murtadin, ada nggak yang bisa membuktikan kebenaran kesaksiannya? Ya, omong doang bisanya ya, pembuktian nol, itu yang saya ketahui ya. Terus yang kedua, tadi dia mengaku membenci Kristen di masa lalu gitu ya, karena sebaik-baiknya agama adalah Islam. Ini aja udah ngaco ya. Di mana coba istilah sebaik-baiknya agama adalah Islam? Ya, yang ada agama diridhoi adalah agama Islam. Kalau sebaik-baiknya agama adalah agama Islam, ya berarti yang baik banyak, ya kan? Yang baik banyak. Padahal soal agama bukan soal baik. Semua agama pasti ngaku baik. Tapi ini soal benar, ya, diridhoi. Jadi menggunakan istilah itu menunjukkan bahwa
dia nggak paham soal Islam. Sama aja dengan kesaksiannya Maman Suherman yang kini udah di penjara ya, karena kedustaannya di channelnya Yusuf Manubulo. Ya, bahkan yang ngaku-ngaku murtadin juga begitu banyak kok yang ngaku sangat membenci terhadap non-muslim. Dulu waktu Islam, kalau ada ketemu non-muslim nggak suka banget. Ya, bahkan berusaha untuk diusik gitu. Coba, itu kan ngaco banget ya. Nah, kalau gitu boleh dong saya simpulkan bahwa kalau ada muslim yang ngaco, yang brutal, yang nggak paham Islam, pikirannya tidak humanis, nah berarti mereka calon oten dong ya. Karena para murtadin kan ngakunya nggak suka non muslim gitu ya. Berarti kalau ada gejala-gejala begitu berarti mereka tanda-tanda jadi murtadin. Sedangkan yang baik-baik, paham agama, damai, cerdas, istiqomah, berarti mereka tetap di Islam. Logis kan? Yang baik-baik tetap di Islam, yang ngaco ada potensi jadi murtadin. Nah, ini berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ngaku murtadin. Katanya mereka dulu waktu di Islam begini-begini. Ya, berarti kalau ngaco-ngaco begitu berarti Anda tanda-tanda jadi murtadin gitu ya. Terus yang ketiga yang saya simak dari pengakuan si Paulus tadi, ngaku bertemu Yesus. Waduh, luar biasa. Ini tentu kesaksian yang sangat sering kita dengar ya. Berjumpa pribadi dengan Yesus, mendapatkan mujizat kesembuhan, kasih karunia. Alah. Sahabat, mari kita uji dengan logika dan fakta. Ya kan? Coba semua yang ngaku pernah bertemu Yesus, jawab pertanyaan saya. Ada nggak yang tahu wajah Yesus yang asli seperti apa? Ada nggak? Yang tahu, yang kenal wajah Yesus itu seperti apa, ada nggak? Nah, dijamin nggak mungkin tahu karena semua penggambaran Yesus yang divisualisasikan dengan gambar, lukisan, atau bahkan ada yang bikin film, semuanya itu kan palsu. Semuanya itu palsu, semuanya itu apa? Hoax. Yang kita tahu mungkin ada ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan ya, yang pernah bikin lukisan atau patung lalu diberi label, beri nama atau dikatakan itu sebagai sosok Yesus. Tapi semuanya tentu hoax. Hoax. Nggak ada satupun yang benar. Orang Afrika bikin penggambaran Yesus mirip Afrika. Kribo, ireng, ya kan? Yang Amerika menggambarkan Yesus ganteng, rambut pirang, hidung mancung, gondrong, ya kayak orang Amerika gitu ya. Terus orang China tentu bikin model Yesus putih, mata sivy gitu ya. Orang India juga mungkin bikin Yesus itu mirip Sanjay Dutt ya. Tapi apapun bentuknya, kabar buruknya, semuanya itu palsu. Palsu. Banyaknya penggambaran wajah Yesus yang berbeda-beda membuktikan bahwa tidak ada satupun yang valid dan bisa dijadikan rujukan. Kalau beneran ada satu saja yang menunjukkan bahwa ini loh wajah Yesus yang asli seperti ini, pasti akan seragam, semuanya menggambar seperti itu. Tapi karena nggak ada, makanya macam-macam modelnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ikal, kribo, ada yang lurus, ada yang gondrong, ada mata sip, macam-macam. Tergantung imajinasi si pembuat lukisan atau patung. Kalau begitu, wahai yang mengaku bertemu Yesus, mengaku bertemu sosok yang mengaku Yesus, mengaku melihat cahaya lalu disimpulkan itu Yesus, yang mengaku bertemu secara pribadi dengan Yesus, coba tunjukin mana wajah Yesus yang asli yang bertemu dengan Anda. Ayo. Ini tantangan nih. Buat Anda yang mengaku bertemu Yesus, tunjukin dari sekian wajah Yesus yang bertebaran di mana-mana yang berbeda-beda itu. Tunjukin satu wajah yang menurut Anda itu yang bertemu, menemui Anda, merangkul Anda, menatap Anda, ya kan? Mendekap Anda, yang kemudian Anda katakan itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin memastikan itu Yesus sementara Anda tidak pernah punya pembanding? Ini loh yang asli, ya kan?
kita harus tahu bahwa ini perlu logik. Ngaku-ngaku ya mana bisa dijadikan sebagai kebenaran. Ngaku-ngaku tidak bisa dibuktikan. Ya. Walaupun mengatakan yang ketemu kan saya, orang lain gak akan tahu. Iya, tapi wajah Yesus yang asli yang ketemu Anda itu yang mana? Ya. Kan gitu ya. Jadi sahabat, menerima informasi terkait dengan pengakuan-pengakuan otentik, ngaku murtadin lah karena begini dan begitu, jangan langsung percaya. Karena saya tidak pernah melihat ada pembuktian sebagai hal yang benar. Lain hal seperti murtadin, seperti Saifuddin Ibrahim, kita percaya karena memang latar belakangnya kita tahu persis, banyak kesaksian termasuk dari keluarganya sendiri yang sangat mengenal Saifuddin Ibrahim, anaknya, istrinya, semuanya menyatakan seperti itu. Jadi layak dipercaya. Begitu juga Lukman Sardi ya. Kita tahu dulunya seorang muslim, dia main film, kita tahu betul latar belakangnya. Ketika dia misalnya masuk Kristen, kita tahu bahwa dia dulunya muslim. Tapi kalau yang lain-lain yang diasong oleh channel-channel apologet nggak jelas itu, mana bisa dipercaya tanpa ada pembuktian. Ada yang ngaku, oh dulunya dia guru ngaji, begitu membaca Quran, naudzubillahi min dzalik, ya betul-betul memalukan dan jadi bahan tertawaan muslim kan gitu ya. Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Oh, tapi kalau baca bahasa Arabnya Ibu bisa? Bahasa bisa, karena dari kecil diajar mengaji dengan Ustadz begitu. Oke. Ya. Coba Ibu baca beberapa dulu. Ya, saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan, Ya, yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasi fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti Ibu betul-betul ngibul. Saya itu terpilih mengikuti MTQ. Orang harus meragukan kalau saya itu katanya udah Kristen. Cuma pura-pura aja dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan, atau kalau diizinkan saya akan membuktikan saya Muslim dan mengikuti Yesus. Kalau diizinkan. Ya, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabaqah tiwalatil Quran, Pak. Tiwalatil Quran, Pak. Musabaqah Tiwalatil Quran, Pak. Ya wes lah, sakarepmu sak gundulmu. Boleh tahu pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Nah, Sekabupaten. Nah, terus mengarah ke akhirnya meninggalkan iman Bapak seperti apa ceritanya nih? Saya sebelum pergi kan harus persiapan. Iya. Nah, karena kalau ngaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya, panjang pendeknya. Iya. Seperti ke akhirnya meninggalkan iman Bapak seperti apa ceritanya nih? Ya, sangat perlu dihafal Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah ini ada lagi. Sorry. Itu maaf. Sorry, ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Demikian sahabat ulasan soal kedustaan Oten yang ngaku-ngaku murtadin padahal aslinya kadal. Semoga memberikan pencerahan, pemahaman, informasi, dan sekaligus hiburan segar menikmati kelucuan-kelucuan Oten dalam mengekspresikan kedustaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dukung terus perkembangan channel ini. Bersama-sama kita lawan, kita hadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.